bernostalgia untuk pemirsa Jarak Pos TV dimanapun Anda berada. Sekarang kita berada di mana, Gus Surya? Kali ini kita ada di Anjungan Cerdas Rambut Siwi, salah satu rest area milik Pemkab Jemberana. Tempatnya di sini sangat indah ya, Gus. Kita himbau kepada masyarakat yang melewati kawasan ini, rest area ini, agar bisa mampir di tempat ini dan beristirahat untuk menikmati santapan, kopi maupun snack-snacknya. Untuk mempersingkat waktu, kali ini kita akan menyajikan apa untuk pemirsa, Gus tuh? Nah, kali ini kita akan mengupas lebih dalam tentang tradisi atau ritual ngaben di Bali. Sepertinya itu sangat menarik, Gus, tuh dibahas. Ya, memang ngaben itu adalah tradisi yang sangat mengakar di daerah Bali, dan itu pula yang menjadi daya tarik untuk wisatawan mancanegara. Ritual dan tradisi ngaben ini harusnya kita jaga dan lestarikan. Jangan sampai ada oknum-oknum atau kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengubah tradisi ngaben ini dengan dalih efisiensi anggaran. Dan tentunya lambat laun akan menjadi, tradisi ini akan hilang. Untuk lebih jelasnya, kami dari tim Jarak Pos TV akan mengupas tuntas secara mendalam tentang tradisi pengabenan di Bali. Untuk pemirsa Jarak Pos TV, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video-video kami agar kami selalu bisa memberikan berita yang cepat dan akurat kepada pemirsa. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. Upacara ngaben merupakan suatu ritual yang dilaksanakan untuk mengembalikan roh leluhur ke tempat asalnya. Tradisi ngaben ini tetap bertahan hingga saat ini. Ngaben dalam bahasa Bali berkonotasi halus yang sering disebut pelebon. Pelebon berasal dari kata lebu yang artinya pertiwi atau tanah. Pelebon artinya menjadikan pertiwi atau abu. Untuk menjadikan tanah, itu ada dua cara, yaitu dengan membakar ngaben dan menanam ke dalam tanah atau metanam. Tujuan dari upacara ngaben adalah mempercepat raga sarira agar dapat kembali ke asalnya, yaitu panca mahabuta di alam ini, dan bagi atma dapat cepat menuju alam pitera. Landasan filosofis ngaben secara umum adalah panca srada, yaitu 5 kerangka dasar agama Hindu, yaitu Brahman, Atman, Karmapala, Samsara, dan Moksa. Sedangkan secara khusus ngaben dilaksanakan karena wujud cinta kepada para leluhur dan bakti anak kepada orang tuanya. Upacara ngaben merupakan proses pengembalian unsur panca mahabuta kepada sang pencipta. Ngaben juga disebut sebagai Pitrayatnya Lontaryamo Parwo Tatwul, menyebutkan Pitrayat artinya leluhur atau orang yang sudah mati, sedangkan yatnya adalah persembahan suci yang tulus ikhlas. Begitu kuatnya tradisi upacara ngaben yang unik di Bali juga mengundang daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara. Bahkan upacara ngaben di Bali juga merupakan ikon pariwisata di Bali yang perlu dijaga kelestariannya. Saat ini, isu yang berkembang di Bali dan telah memporak-porandakan persatuan dan kesatuan krama Bali adalah isu tentang eksistensi sampradaya. Sampradaya dikhawatirkan akan mengikis adat istiadat, dresta, dan tradisi krama Bali yang diwariskan oleh para leluhurnya. Isu ini sangat berbahaya bila pemerintah tidak memiliki kecakapan dan kepiawaian yang mumpuni untuk bersikap dengan bijak memberikan solusi cerdas bagi keutuhan dan keajegan tanah Bali. Dalam menghadapi isu ini, krama Bali terpecah menjadi 3 kelompok, yakni kelompok pertama adalah kelompok yang menolak kehadiran para sampradaya. Kelompok ini dipimpin para bendesa adat yang memang diharapkan menjadi ujung tombak pelestarian adat Bali. Namun, sayangnya sebagai ujung tombak desa adat tidak memiliki tombak itu sendiri. Bahkan, sebagian besar pengaruh dari eksistensi adat itu kerap dijadikan alat politik kekuasaan. Kelompok kedua adalah kelompok sampradaya itu sendiri. Adalah kelompok yang membawa ajaran dan diduga ingin menerapkan pemahaman yang dapat mensimplifikasi ataupun mereduksi kearifan lokal seperti keberadaan dresta adat yang bahkan sebagian besar telah menjadi awik-awik dari adat yang ada. Kelompok ketiga
adalah kelompok pemerintah sebagai regulator yang selalu tidak pernah konsisten dari waktu ke waktu sejalan dengan perubahan kekuasaan. Kebimbangan ataupun ambivalensi pemerintahan sangat nampak. Di satu sisi isu agar dianggap peduli terhadap pelestarian adat, maka citra ini harus direbut melalui upaya merangkul desa adat. Tapi di sisi lain, agar dianggap Pancasilais, maka perlu memberikan kebebasan orang untuk beribadah dengan pluralismenya. Untuk itu, pemerintah terpaksa melakukan proses pembiaran terhadap upaya destruktif terhadap kelangsungan desa adat dan dresta adat yang ada. Maka dari itu tidak berlebihan jika ada dugaan bahwa sesungguhnya pemerintahlah pemicu dari kemelut ini. Bagaimana tidak? Mari kita coba uraikan dengan jernih. Seperti kita ketahui, maraknya konflik adat antara desa adat dengan masyarakat adat pada akhirnya menjadi pembenaran bagi sebagian masyarakat untuk mendiskreditkan atau mendegradasi peran dan eksistensi institusi adat sekaligus dengan dresta adat yang ada. Seperti halnya konflik setre ataupun carut-marutnya kebijakan pungutan yang dilakukan oleh lembaga adat terhadap para pendatang dan segudang konflik lainnya. Dan puncak dari upaya mendegradasi eksistensi adat itu terjadi ketika pemerintah dengan sadar melakukan proses pembiaran terhadap kehadiran krematorium yang dengan kasat mata dapat dilihat mereduksi peran desa adat dan beserta dresta adatnya. Dan cilakanya, saat ini pemerintah daerah nampak memberikan dukungan kepada kelompok yang ingin mempertahankan pemurnian dresta adat, tapi di sisi lain membenarkan maraknya krematorium yang meminggirkan peran dan eksistensi dresta adat itu sendiri. Sikap pemerintah yang abu-abu dan tidak tegas itu memberi angin segar bagi mereka yang membawa ajaran seperti halnya beberapa sampradaya yang ingin mereformasi karena pada dasarnya ajaran dan tata cara ritualnya memiliki pemahaman dan pemaknaan yang berbeda dengan dresta adat yang ada di Bali. Hal ini dimulai dengan menggunakan ajaran ahimsa sebagai senjata pamungkas untuk mereduksi prosesi dan pemaknaan yatnya di Bali dengan tidak memperbolehkan umat untuk menyakiti dan membunuh makhluk hidup. Makanya, saat ini berkembang prosesi adat yang hanya cukup dengan menggunakan gambar binatang yang akan dikorbankan. Jika ini dibiarkan berkembang, niscaya adat dan tradisi di Bali akan terkikis dan mungkin akan punah, termasuk akan hilangnya tradisi ngaben di Bali. Lalu, apakah kita akan tinggal diam di tengah ancaman terkikisnya budaya dan tradisi di Bali? Mari kita berangkul untuk ajak Bali ke depan. Dari Bali, tim editorial Jarak Pos TV melaporkan.